Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Selamat pagi anak-anak. Bapak ucapkan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas soal yang kemarin menjadi tugas kalian, yakni soal menjurnal dari materi hutang jangka pendek. Jadi tolong kalian buka soal yang kemarin Bapak tugaskan melalui Google Classroom. Kita akan membahas satu persatu, kita akan membuat jurnalnya satu persatu. Oke, kita mulai tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari disebutkan di sini adalah transaksi PT Aneka Jaya. Tanggal 2 Januari dibeli barang dagangan dari PT Nila senilai 100 juta dengan syarat pembayaran 3/15 N30. Ya, jadi ini adalah transaksi pembelian secara kredit barang dagangan sebesar 100 juta. Ya, nggak ada perhitungan di sini. Kita lihat tanggalnya, tanggal 2 Januari. Januari 2020. Debitnya pembelian, ya. Kreditnya hutang dagang. Nilainya 100 juta. Oke, selanjutnya tanggal 3, PT Aneka Jaya mengumumkan pembagian dividen senilai 500 juta. Nah, di sini sesuai dengan pembahasan kita, ketika sebuah perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, maka akan tercipta hutang dividen. Harus sudah mulai diakui hutang dividen tanggal 3 Januari. Ya, 3 Januari. Debitnya apa? Laba ditahan, ya. Jadi mengurangi laba, labanya berkurang. Sininya hutang dividen. Ya. Nilainya berapa tadi? 500 juta. Oke. Sudah? Lanjut ke tanggal 5. PT Aneka Jaya membayarkan gaji karyawannya periode Desember 2019. Desember 2019 sebesar 450 juta. Jadi ini adalah beban gaji bulan Desember. Itu berarti ketika gaji belum dibayarkan, maka di akhir Desember harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaiannya itu per tanggal 31 Desember adalah beban gaji, di kreditnya hutang gaji. Nah, ketika tanggal 5 Januari, ketika akan dilakukan pembayaran atas hutang gaji ini, maka kita akan menihilkan hutang gaji. Tanggal 5 Januari 2020. Di sini berarti hutang gaji. Di kreditnya kas, ya, karena kasnya keluar. Kasnya keluar untuk membayar hutang gaji karyawan. Berikutnya tanggal 7. Membayar hutang obligasi berjangka 5 tahun yang telah jatuh tempo sebesar 1 miliar beserta bunganya 12% yang seharusnya dibayar setiap 6 bulan sekali setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
Ini berarti ada dua jurnal. Pertama jurnal pelunasan obligasi, yang kedua adalah jurnal pembayaran bunga. Kita buat dulu jurnal pelunasan obligasinya. Ini 1 miliar, berarti tanggal 7 Januari. 7 Januari 2020 ya. Sini utang obligasi. Kreditnya kas. Berapa tadi? 1M. 1M ya. Nggak perlu perhitungan, sudah jelas. Jatuh tempo tanggal 1 Januari. Ya, baru dibayarkan tanggal 7 Januari. Nah, sekarang kita hitung bunganya. Bunganya adalah 12% per tahun. Dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Berarti tanggal 1 Juli tahun 2019 sudah dilakukan pembayaran, dan sekarang akan dilakukan pembayaran bunga yang terakhir, yakni tanggal 1 Januari 2020 ya. Yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 akan dibayarkan bunga, dan ini baru dicairkan ternyata oleh perusahaan pada tanggal 7 Januarinya. Berarti perhitungannya adalah di sini 1 miliar ya, 1 miliar dikali dengan 12% ya, setahun. Berarti ini dikali ini berapa? 120 juta bunganya. Ini setahun. Sedangkan dibayarkan setiap 6 bulan sekali, berarti 6 per 12 dikali 120 juta. Nah, bunga yang dibayarkan adalah 60 juta. Di sini kita tulis, ini adalah beban bunga dan kas. Kas berapa? 60 juta. 60 juta. Oke, tolong disimak ya cara perhitungannya ya. Oke, lanjut tanggal 11. Membayar hutang kepada PT Nila atas transaksi pembelian barang dagangan yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Oke, 11 Januari akan membayar hutang yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Dari 2 Januari ke 11 Januari itu berjarak berapa hari? 9 hari. Oke. 9 hari. Sedangkan syarat pembayaran di sini adalah 3/15. Apabila dalam jangka waktu kurang dari 15 hari dilunasi, maka akan mendapatkan potongan 3%. Dan jatuh temponya adalah 30 hari dari sejak tanggal transaksi. Berarti ini dapat potongan pembelian sebesar 3% karena membayar hutangnya ini kurang dari 15 hari ya. Nilainya berapa tadi? 100 juta ya. 100 juta. Nah, berarti di sini saat pelunasannya adalah 100 juta. Juta dikali 3%. Dikali 3%. Dikali 3%. Kita dapat, nah ini potongannya nih. Potongan pembelian. Berarti di sini jurnal tanggal tadi berapa? 1/11, 20,
Ya kan? 11 Januari tahun 2020 kita dapati di sini utang dagang ya, berapa nilainya? 100 juta. Di sini kreditnya potongan pembelian dan di sini kas. Potongan pembeliannya berapa? 3 juta. Berarti di sini 97. Ya. Dari mana 97? Angkanya 100 dikurang 3. Kas yang dibayarkan. Oke, next. Tanggal 13, membayarkan dividen kepada para pemegang saham atas pengumuman yang pernah dilakukan tanggal 3 Januari. Jadi pengumuman pembayaran dividen pada tanggal 3 Januari tadi, kemarin akhirnya dibayarkan pada tanggal 13 Januari. Ya, 13 Januari dibayarkan. Januari dibayarkan. Berarti ini adalah jurnalnya utang dividen kas keluarnya, kreditnya kas. Berapa nilainya? 500 juta. Oke. Kemudian tanggal 17, PT Aneka Jaya memiliki ruang kantor yang tidak terpakai lalu disewakan kepada PT Gemilang selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari ya 2020 sampai dengan 31 Januari 2021 dan menerima uang muka 360 juta rupiah untuk sewa tersebut. Nah, jurnalnya bagaimana nih? Jadi menerima uang. Jadi walaupun itu adalah sifatnya pendapatan karena kita terimanya di awal, maka itu dikategorikan sebagai hutang ya. Pendapatan yang diterima di muka dikategorikan sebagai hutang. Jadi apa di sini jurnalnya? Jadi jurnalnya adalah dia menerima kas, ya ada uang kas masuk, ya berapa tadi? 350 juta. Kreditnya apa? Kreditnya pendapatan diterima di muka. Ya, kas di debit karena ada uang masuk 360 juta, di kreditnya pendapatan diterima di muka. Nanti setiap akhir periode, setiap bulan, nilai pendapatan diterima di muka ini akan dibuatkan penyesuaian, di mana per setiap 1 bulan angka ini akan menyusut, ya, karena pada setiap bulan tersebut pendapatan sewa sudah mulai diakui. Kemudian tanggal 20 dibayarkan PPh pasal 29 terhutang untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Desember 2019. Jadi ada PPh 21 PPh 29 ya, hutang PPh 29 oleh perusahaan ya senilai 56 juta rupiah ya untuk tahun 2019. Dan ini baru dibayarkan oleh perusahaan pada tanggal 20 Januari 2020. Jurnalnya adalah Januari 2020. Utang PPh 29. Kreditnya kas. Nilainya 56 juta.
Nah, ini tidak ada perhitungan. Baik, sudah selesai. Tanggal 20 Januari sudah selesai. Baik, sudah selesai. Ini adalah kunci jawaban dari soal yang kemarin Bapak berikan kepada kalian. Silahkan dipelajari. Silahkan dipelajari, dicatat di dalam buku tugas kalian. Ya, ingat ya, dicatat. Lalu ini menjadi tugas kalian setelah dicatat, dikirim ke classroom. Ya, saya tidak memberikan tugas tambahan, tapi ini cukup dicatat, difoto, dan dikirim ke classroom. Dan jangan lupa cantumkan nama, kelas, dan juga tanggal pada hari ini. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.